Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Dogwifhat atau dengan tickernya yaitu WIF. Dan ini juga banyak kalian request nih buat meme coin satu ini lewat kolom komen di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut lebih jauh, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, kalau kita ukur dari topnya, ini memang meme coin WIF ini sangat-sangat udah terkoreksi signifikan ya. Jadi koreksinya itu di sekitar 90% kalau kita ukur dari topnya. Dan per video ini saya record, harganya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya di pojok kanan sini untuk harga per token dari WIF ini. Dan kalau kita coba cek dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, yang mana di sini saya udah sortir ya dari sektor memes. Dan kita coba cari buat Dogwifhat. Nah, di sini ini per video ini saya record ada di posisi ke 109 nih dari segi market cap-nya buat Dogwifhat sendiri. Dan ini posisinya kalau kita sortir atau kita pilah dari sektor memes ini tepat berada di antara Voki dan juga Fartcoin nih, teman-teman. Dan kalau kita coba cek lewat sini, teman-teman. Nah, lebih kurang lewat sini lah ya. Buat WIF ini per video ini saya record dalam 24 jam terakhir ada penurunan open interest lebih kurang di angka minus 2,50%, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini buat penurunan open interestnya atau pengurangan open interestnya. Yang mana kalau kita coba cek dari segi chartnya, memang dalam beberapa waktu terakhir ya, ini Dogwifhat sedang terkoreksi sangat signifikan juga. Bahkan di time frame kecilnya juga dia terkoreksi cukup dalam ya, teman-teman. Dan terakhir kali saya bahas Dogwifhat, itu kalau nggak salah dia baru aja rebound nih di candle yang ini, teman-teman. Nah, saya coba tandain dulu. Nah, lebih kurang di candle yang ini nih, ini Dogwifhat kalau nggak salah terakhir kali saya bahas dia masih ada di candle itu, dan memang pada saat itu ada rebound yang cukup signifikan ya, sehingga mungkin banyak di antara teman-teman yang mengira bahwasannya Dogwifhat ini udah kembali bullish kembali. Dan di situ saya katakan bahwasannya selama memang Dogwifhat berhasil mempertahankan important area yang ada di sekitar situ, kalian boleh mampir ke video sebelumnya karena di situ saya coba gambarin secara jelas buat important areanya. Maka ada potensi memang Dogwifhat itu bisa kembali naik dalam jangka waktu dekat, teman-teman. Tapi ternyata dia nggak berhasil mempertahankan important areanya, dan ya seperti yang kalian lihat, meskipun sebelumnya dia sempat ada rebound lagi di pergerakan yang ini, tapi kalian bisa lihat ya pada akhirnya dia sweep dari low point-nya, di mana kita bisa marking di sini kan ada low point ya, teman-teman. Nah, di sini ada low point dari yang sebelumnya di sini, akhirnya di sweep ke bawah, dan ya kalian bisa lihat dia akhirnya menciptakan low point yang baru, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan sekarang ini Dogwifhat juga sedang koreksi, teman-teman, di mana dia cuman ya kalau kalian lihat ya, ini tetap aja dia create yang namanya lower low and then the potensi lower high. Dan ya kalau kalian lihat pergerakan seperti ini kan, bahkan teman-teman yang mungkin nggak terlalu ngerti technical analysis tahu bahwasannya selling pressure-nya juga masih menguat dan ada potensi nih dia buat create another lower low lagi. Dan konfirmasinya di mana? Konfirmasinya simple. Jadi di sini kalau kalian lihat mungkin ya di sekitaran range ini kan ada semacam eh supply area ya yang terbentuk di kisaran range ini. Ini kalau saya gambar kasar aja. Jadi di sekitaran sini lah ya. Nah, di sini ada semacam supply area yang mungkin teman-teman bisa notice di range kisaran sini. Nah, lebih kurang kayak gini lah ya. Ada area supply-nya buat pergerakan dalam jangka waktu pendek ini. Dan di sini kalau kita coba gambarin pakai line aja, ini ada uh, low point-nya yang di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata dia breakdown dari low point ini, ya maka kejadian serupa bisa kembali terjadi, teman-teman, di mana dia breakdown, testing ke resistance-nya, and then turun lagi gitu. Jadi ada potensi ya bisa aja dia begini, teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gitu. Namun di sini kalau ternyata dia bisa breakout dari resistance-nya yang ada di sini, maka ya mungkin aja dia bisa rebound sedikit lebih jauh ya dalam jangka waktu dekat. Namun I don't think secara garis besar atau secara overall ini WIF udah ready to take off lagi, mengingat narasi memes kayaknya belum terpancar lagi atau belum terpapar lagi sama liquidity. Dan juga buat Dogwifhat ini ya secara momentum ini selling pressure very masif, teman-teman. Jadi ini sangat masif buat tekanan jualnya. Dan kalau kita lihat ya dari segi reboundnya ini buyersnya sama sekali tidak bisa mengimbangi buat selling pressure yang diberikan atau yang terjadi. Dan memang secara potensi besarnya atau dari POV saya probabilitas terbesarnya adalah WIF akan kembali lagi buat koreksi ke level harga yang lebih rendah, atau dengan kata lain dia ada potensi buat sweep ya low point yang ada di sini gitu, lebih kurang, teman-teman. Namun tentu kita harus coba bisa buka
beberapa ruang buat kemungkinan lain ya, karena mungkin aja teman-teman buat Doc Wifet ini mungkin aja bisa ya quote on quote mungkin aja dia bisa naik atau paling enggak mungkin aja dia juga bisa nih fill dulu area fair value gap yang ada di sini. Mengingat kalau kalian lihat ya, di sini ada imbalance yang terbentuk dari candle ini, ada fair value gap. Dan nggak heran kalau misalkan ternyata dia mungkin fill dulu fair value gap ini dan baru selanjutnya either dia testing ataupun dia langsung koreksi lagi ke bawah untuk sweep low point yang ada di sini gitu teman-teman. Tapi bukan berarti Doc Wifet ini sama sekali nggak bisa naik. Dan ya meskipun kemungkinan tersebut cukup sulit, tapi we never know karena market itu dinamis dan nggak ada yang tahu teman-teman ke depannya seperti apa. Dan kalau kita coba lihat di sini, buat stokastik RSI juga udah turun banget teman-teman dari titik overbought-nya dan menuju ke oversold ya. Dan ya lebih kurang kayak gitu secara price action dan juga stokastik RSI-nya. Dan I think ya meskipun dia ke oversold juga bukan berarti dia akan langsung rebound, melainkan dari segi POV saya pribadi jujur potensi terbesarnya adalah dia bakalan koreksi ke level harga yang lebih bawah dan bisa aja dia sweep low point yang ada di sini teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita coba lihat dari hal lainnya, let's say kita coba buka koin glass. Nah, di sini kita bisa melihat adanya pelemahan volume ya dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di minus 3,47% buat volume dari Doc Pivot. Dan satu hal yang mungkin menurut saya masih cukup menarik dari Doc Pivot adalah kalian bisa lihat di sini teman-teman, di mana dalam 24 jam terakhir ada 1,70 million of dollar yang terlikuidasi di Doc Pivot ini. Tapi eh ini menunjukkan ya bahwasannya para pelaku pasar ini masih quote on quote ada loh yang trading lah ya di Doc Pivot ini secara derivatif dan ini didominasi liquidation-nya oleh long position teman-teman. Yang mana ya kalian bisa lihat ya, ini penurunannya masif dan wajar aja long position banyak yang terlikuidasi gitu. Dan meskipun demikian ini menandakan ya quote on quote masih banyak loh yang transaksi teman-teman, terutama di derivatifnya buat Doc Pivot ini. Dan di sini kalau kita coba intip analytic-nya, ya Dogecoin sama seperti beberapa token lain juga minusnya udah sangat signifikan di kuartal 1 ini, yaitu di minus 76,5% secara rata-rata. Namun kayak yang saya udah bilang di video-video sebelumnya juga, I think ya di bulan Maret ini nggak bakal banyak perubahan dari berbagai altcoin buat returnnya. Mungkin mereka banyak banget yang merah di 3 bulan seperti ini. Namun saya mungkin lebih penasaran sama di kuartal kedua mendatang, apakah altcoin atau meme coin yang sebelumnya merah itu bisa perform di Q2 mendatang atau bisa dapat rebound yang bagus di Q2 mendatang atau justru malah makin terpuruk nih buat returnnya. Feel free teman-teman juga kasih pendapat boleh banget di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja lewat kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat kalian nih jangan lupa buat teman-teman bisa banget buat mampir dan follow aja Instagram account saya dengan username yang tertera di sini. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin seputar kripto dan yang lainnya, kalian boleh nih tanyain aja langsung lewat Instagram account saya dan bakalan saya usahakan buat jawab sepengetahuan saya. Dan that's all seputar video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.